Salam untuk kita semua. Yang semua. saya hormati Yang saya Dr. hormati Refli, Dr. Refli, Ibu Demah Damanik, Damanik, SPD SPD MSI, MSI, dan dan Ibu Ike ya, yang satu Ike lagi ya, yang satu lagi hadir. hadir. Pagi ini berdasarkan berdasarkan akan memberikan ujian skripsi kepada saudara Mario Vega, di mana proses ujiannya biasanya kita membagi menjadi dua sesi. Pertama, saudara Mario Vega diberi kesempatan untuk menyampaikan secara ringkas skripsinya, dan kedua kita memberikan kesempatan kepada para penguji untuk menyampaikan ujiannya. Untuk itu saya beri kesempatan pertama Mario Vega untuk menyampaikan ujiannya secara singkat, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Silakan, Mario. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat pagi. Sebelumnya saya mau kasih tahu Bapak ujian seminar hasil penelitian Bapak. Seminar hasil ya, bukan ujian skripsi. Ya, silakan Mario. Saya minta waktu untuk bagikan layar Bapak. Iya. Jenis-jenis gastropoda apa saja, mengetahui struktur komunitas gastropoda, dan mengetahui parameter lingkungan yang mendukung kehidupan gastropoda. Ketiga, metode penelitian. Penelitian ini saya laksanakan pada bulan Oktober 2019 di Pantai Salupu. Alat dan bahan dapat dilihat pada soft copy. Metode penelitian, metode yang saya gunakan adalah transect dan plot. Prosedur penelitian dapat dilihat pada PPT. Baik. Adapun analisis data yang saya gunakan, yang pertama indeks keanekaragaman, indeks dominansi, indeks kelimpahan relatif dan kepadatan. Baik, yang berikut hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian dilakukan, ditemukan 13 jenis gastropoda dan dikelompokkan berdasarkan ordo. Di sini terdapat 4 ordo. Yang pertama Neogastropoda, Mesogastropoda, Archaeogastropoda, dan Cyanogastropoda. Neogastropoda ditemukan 3 jenis, Mesogastropoda ditemukan 4 jenis, Archaeogastropoda 4 jenis, Cyanogastropoda 2 jenis. Adapun jumlah individu yang ditemukan dapat dilihat pada soft copy yang dibagikan. Di sini gastropoda yang paling banyak ditemukan yaitu Nasarius pullus dengan jumlah 246, dan yang paling sedikit ialah Litoraria melanostama dengan 4 jenis. Baik, keanekaragaman. Keanekaragaman berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan keanekaragaman gastropoda pada Pantai Salupu menunjukkan sedang. Sedangkan dominansi, kelimpahan, dan kerapatan pada ketiga stasiun menunjukkan dari diagram yang ditunjukkan dapat dilihat bahwa ketiga-tiganya didominasi oleh Nasarius pullus, sedangkan Litoraria melanostama yang paling rendah. Baik. Adapun parameter lingkungan yang diukur, parameter fisik dan kimia yang menunjukkan suhu, kecerahan, pH, dan DO pada Pantai Salupu dapat masuk dalam tahap bisa ditoleransi untuk keberlangsungan daripada untuk menunjang kehidupan gastropoda. Baik, kesimpulan. Yang pertama,
dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis gastropoda yang ditemukan ialah Stramonita gradate, Stramonita canaliculata, Morula margariticola, Litoraria melanostama, Cypraea annulus, Giberulus gibosus, Nasarius margaritifer, Nasarius pulus, Nasarius foveolatus, Nasirus dorsatus, Polynetes tumidus, Rhinoclavis aspera, dan Ceritidea cingulata. Berikut struktur komunitas gastropoda di Pantai Salupu menunjukkan tingkat keanekaragaman yang sedang dengan nilai indeks keanekaragaman tertinggi yaitu 2,263. Tidak terdapat spesies gastropoda yang mendominasi spesies lainnya pada setiap stasiun. Dan jenis Nasarius pulus memiliki indeks kelimpahan tertinggi sebesar 37,14%. Gastropoda yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu Nasarius pulus dengan kepadatan jenis 3,28 individu per meter persegi dan indeks kepadatan relatif sebesar 37,14%. Parameter lingkungan di Pantai Salupu terdiri dari suhu dengan rata-rata 28,3 derajat Celcius, kecerahan rata-rata mencapai 1,3 meter, derajat keasaman yaitu 6,5 dan kadar oksigen terlarut yaitu 7,44 mg per liter. Baik, saran dari penelitian ini perlu dilakukan penelitian struktur komunitas secara berkala dan rutin pada setiap tahun pada musim kemarau dan musim hujan untuk memantau kondisi perubahan lingkungan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Mario yang menyampaikan hasil penelitian secara ringkas, dan selanjutnya saya serahkan mekanisme menguji ini kepada ketua tim penguji, kepada Ibu Demak untuk mengkoordinasi ujian bagi 3 orang penguji. Terima kasih, saya kembalikan kepada ketua tim penguji. Terima kasih Pak Pram sudah diberikan. Saya ketua dari Samara Mario mau menyerahkan mungkin saya yang dulu saya serahkan Pak Refri. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya hormati Bapak Dr. Andus MSc selaku pembimbing yang sudah memoderasi kegiatan seminar proposal ini. Seminar hasil dari saudara yang saya hormati Ibu Demak Damanik, SPD MSc sebagai ketua penguji. Dan yang saya Mario VK sebagai eksaminandus ujian seminar hasil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang pertama. Ada dua hal yang perlu saya beri masukan atau ingin mendapat penegasan kepada saudara VK demi dokumen hasil penelitian ini. Pertama, tentu saya bicara mengenai saran pertama yaitu dalam penulisan ya. Dalam penulisan kita coba pada halaman pendahuluan. PK? Ya, Pak. Baik, halaman pendahuluan itu jadi kalimat depan jika diikuti oleh kata benda dalam hal ini adalah tempat harus dipisahkan.
Contohnya di wilayah. Di atas. Sudah ya? Itu perbaikan pertama. Perbaikan kedua. Mengenai tempat. Misalnya penulisan desa, kecamatan, kabupaten. Jika penulisan desa diikuti nama desa, maka desanya itu harus besar. Ya. Demikian juga kecamatan, kabupaten, provinsi. Sudah, VK? Sudah, Bapak. Ya, oleh karena itu perubahan-perubahan itu harus di pendahuluan maupun di badan. Ya. Ya, Bapak. Berikut. Masih di pendahuluan. Kalau bisa, ya, kalau dapat, mereka menyusun Ya, Bapak. pendahuluan itu harus sifatnya artinya dia piramida terbalik dari sesuatu yang general atau umum kepada sesuatu yang khusus. Nah, menurut Bapak ini sudah baik. Hanya ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Misalnya, Pak ambil contoh ya. Di bab 1, di situ umpamanya penulisan tentang peranan gastropoda sebagai Saudara PK? Ya, Bapak. Ya, di situ di paragraf berbeda itu ditulis 2 kali. Ya, Bapak. Kalau bisa dibuat itu pertama ekosistem kemudian bicara tentang perairan, kalau ini kemudian bicara tentang biota, gastropoda, kalau bicara tentang gastropoda. Ya, Bapak. Nah, jadi di awal jangan diceritakan gastropoda dulu. Oh, ya, Bapak. Iya. Jadi saya sudah membuat catatan. Ya, nanti saya akan kembalikan. Ya, Bapak. Kemudian berikut mengenai tujuan. Agak menggema ya Pak. Ya? Suaranya menggema. Iya, berarti ada yang membuka mikrofon. VK coba mikrofonnya dimatikan. Ya, Bapak. Biar saya ngomong dulu. Halo? Sudah tidak ya? Udah, Udah, berarti oke, berarti yang lain harus matikan. Harus matikan saya dulu. Dengar nanti baru ditanggapi. Oke, PK matikan dulu ya. Iya. Oke, baik. Mikrofonnya mati. Oke, baik. Iya, dia pakai mikrofon. Iya, baik. Ini jernih nih. Iya. Ya. Saudara VK, baik. Untuk tujuan di sini kan untuk mengetahui jenis-jenis gastropoda, itu tujuan pertama. Tujuan kedua untuk mengetahui struktur komunitas, tujuan ketiga untuk mengetahui parameter. Pertanyaan saya adalah, apakah tujuan pertama itu yang akan ingin dicapai sudah ada tidak metode yang digunakan atau tertulis? Seperti saya baca di dokumen Anda itu belum ada metodenya bagaimana, padahal itu pakai apa acuannya, ya. Nah,
Walaupun mungkin dalam prakteknya Anda sudah lakukan, tapi Anda tidak tuliskan. Nah, supaya apa? Supaya dari referensi itu yang Anda gunakan bisa juga nanti dirujuk oleh peneliti lain bahwa menggunakan gas robot acuannya adalah buku. Umpamanya kalau tumbuhan pakai Van Stenis atau gembong. Nah, begitu juga ini. Mungkin untuk penentuan jenis tentu Anda tidak semata-mata langsung mengatakan, oh ini jenis Napoleus. Nah, gitu. Dan tidak begitu. Tentu ada metode yang Anda gunakan. Apapun caranya, Anda tulis dalam dokumen ini. Ini tidak terlihat. Ya? Nah, itu masukan ya. Tolong di itu. Kemudian yang kedua, mengenai saya tidak melihat titik-titik koordinat dalam pengamatan Anda. Padahal ini penting ini. Dalam studi-studi kajian ekologi, ini penting. Oleh karena itu, saya yakin Anda rekam titik-titik koordinat itu. Tinggal Anda memasukkan. Kalau setelah dimasukkan, kemudian nanti buat saja, ambil di Google Earth untuk petanya. Supaya kalau kawan-kawan lain mau melakukan penelitian, apalagi sesuai yang Anda sarankan, bahwa ini perlu dilakukan dalam musim yang berbeda, dalam time series yang berbeda. Bagus. Sehingga orang tinggal mencari titik-titik itu. Mungkin 2 tahun berikut akan diamati lagi. Tiap tahun diamati bagaimana struktur komunitas. Nah, itu baik. Nah, kalau tidak ada titiknya, repot. Titik-titik koordinat. Oleh karena itu, silakan Anda mencantumkan titik-titik koordinat itu. Petanya itu. Ya, supaya saran Anda itu bisa diikuti orang. Ya, gitu. Karena Peta Salupo cukup luas itu. Gitu. Kemudian berikut. Dalam penulisan skripsi, ini kan sudah skripsi tapi masih draft ya. Memang penelitian eksperimen relatif agak berbeda dengan penelitian lapangan. Saya sudah menerima masukan dari bapak-bapak dosen, termasuk Pak Fras, mengatakan bahwa dalam penelitian lapangan ini harus ada hasil semacam gambaran lapangan. Nah, itu kalau bisa dimasukkan, ya, Anda masukkan itu, apakah di mana Anda mengatakan bahwa di situ ada mangrove sedikit, di mana lokasinya, struktur substratnya bagaimana, berpasir, berlumpur, itu harus dia. Kemudian kalau dia berlumpur, umpamanya itu lamun jenis apa yang banyak di situ, itu yang perlu dimasukkan. Nah, itulah hasil observasi lapangan. Nah, oleh karena itu penelitian lapangan seperti kajian-kajian ekologi memang betul harus ada hasil atau gambaran lapangan. Nah, itu dicantumkan sebelum parameter lain dijelaskan. Berikut mengenai, saya tidak bertanya karena saya pikir momen bertanya itu nanti di pertanggung jawab itu ada di ujian skripsi. Mengenai pembahasan, ya, di situ kan yang memiliki dominasi penuh atau memiliki kelimpahan yang banyak atau jumlah yang banyak adalah, saya lihat dulu, ya, jadi yang memiliki dominasi tinggi yaitu Nassarius polus, ya. Sedangkan yang terendah itu kalau tidak salah di sini Litoraria melanostoma, gambar 41. Nah, itu yang harus dibahas. Memang Anda sudah memberikan pembahasan. Tapi kalau bisa kaitkan dengan parameter yang diukur, parameter lingkungan yang diukur. Ya. Kemudian kalau ada studi-studi sebelumnya menyatakan bahwa umpamanya di situ kalau tingkat kecerahannya baik, ya. Hanya DO-nya bagaimana? Apakah DO-nya memenuhi syarat baku mutu, masih dalam standar baku mutu air laut,
Ya, kita lihat di situ. Itu yang harus dilihat. Kemudian dalam pembahasan, dalam penyajian hasil, kalau bisa Anda memasukkan juga hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa dominasi di dalam penelitian ini ditujukan oleh spesies ini. Hal ini sesuai dengan pendapat sebelumnya. Nah, kemudian tentu dalam penelitian sebelumnya nanti akan mereka menjelaskan bagaimana substratnya, bagaimana pH. Itu yang dimixkan dengan hasil penelitian Anda. Kemudian dari situ baru Anda mencoba membahas berdasarkan argumen Anda, pengetahuan Anda, kemudian didukung argumentasi atau hasil penelitian sebelumnya. Gitu ya. Sudah ada pembahasan tapi tidak begitu itu, ya. Nah, misalnya contohnya begini ya. Saya ambil contoh ini misalnya begini. Di halaman 31, halaman 32, ya. Halaman 32. Halaman 32 paragraf pertama dikatakan di situ jenis N. pulus paling banyak ditemukan. Hal ini dikarenakan jenis ini memiliki sebaran yang luas. Dapat dilihat bahwa jenis ini menempati keseluruhan stasiun dengan jumlah induk terbanyak. Demikian menggambar bahwa jenis ini memiliki sebaran yang luas. Nah, Anda yakin bahwa dia memiliki sebaran yang luas? Menurut Anda iya. Kalau bisa didukung dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa spesies ini memang memiliki sebaran yang luas di berbagai biota, di berbagai lokasi penelitian yang dilakukan oleh A, B, C. Nah, begitu. Selamat pagi Ibu Adriani. Maaf terlambat. Ya. Baik, sesudah itu, setelah Anda memastikan bahwa memang dia sebarannya luas dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Selamat pagi Ibu Ike. Ya. Pagi Pak. Kemudian Anda bahas mengapa dia memiliki sebaran yang luas. Bagus. Kau sudah memasukkan di sini. Selain naik pulus, memiliki adaptasi yang baik terhadap beberapa parameter lingkungan seperti suhu, salinitas, turbiditas. Nah, bagus. Sudah ada ya. Sudah ada hasil kajian sebelumnya yang Anda masukkan sini dari Savitri. Kalau bisa ditambah lagi satu peneliti yang mendukung bahwa memang dia memiliki sebaran yang luas karena dia punya adaptif. Bukan hanya satu orang. Sampai 2003 juga terlalu. Sekarang 2003, sekarang 2020, 17 tahun yang lalu. Kalau bisa ambil 5 tahun terakhir. Karena ini, Pak Frans, ini hasil penelitian ini bagus, Pak. Hasil penelitian ini bagus. Kalau orang melakukan umpamanya studi-studi UKL, UPL, atau AMDA, ini akan dipakai ini. Dan ini menaikkan catatan rekod kita. Oleh karena itu, Saudara VK, kalau bisa kajian-kajian itu diambil yang terbaru ya. Terbaru banyak. Ini 17 tahun yang lalu ini. Sedangkan penelitian ekologi itu penelitian yang sangat dinamis. Ya, karena perubahan lingkungan tidak bisa dihentikan, tidak bisa. Dia berjalan terus. Oleh karena itu akan mempengaruhi biota yang ada di dalamnya. Jadi itu demikian juga yang rendah ya. Kenapa rendah juga harus dilihat. Oh ternyata ini rendah. Mengapa dia rendah? Nah tentunya begini, Saudara VK. Kan Anda di kajian pustakanya itu sudah membahas tentang morfologi, anatomi, fisiologi. Tentunya anatomi, morfologi, fisiologi berkaitan dengan pola adaptifnya. Mana yang lebih adaptif? Nah oleh karena itu coba PK melihat ya, atau ada kajian-kajian sudah ada bahwa kalau virus punya kelebihan apa, dia punya tentakel atau apa yang lebih kuat, sedangkan yang rendah ini dia mempunyai perbedaan yang signifikan dengan yang pertama, sehingga itu yang mempengaruhi daya adaptif, itu yang mempengaruhi jumlah, sehingga ketika ada arus maka dia terbawa. Itu hal-hal itu yang coba dilihat ya, supaya dia lebih dalam. Ini bagus, ini menurut Pak, walau Pak bukan orang, Pak melihat ini sangat bagus data-datanya. Data-datanya bagus, sehingga tinggal saja bagaimana meramu
pembahasannya. Bagaimana hasil itu disusun dengan melihat juga penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian dibahas berdasarkan argumentasi kita dan didukung dengan argumentasi dari penelitian sebelumnya. Begitu ya, saudara PK. Kemudian indeks keanekaragaman. Ini memang selalu digunakan. Ya. Indeks keanekaragaman dapat juga diacu sebagai melihat tentang tanda petik kesehatan suatu ekosistem. Bicara kesehatan maksudnya apakah dia sudah mengalami kerusakan atau belum? Sejauh mana tingkat kerusakan? Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah tingkat keanekaragaman. Nah, itu yang harus kakak bahas lebih banyak. Oleh karena itu semakin, kalau ini sedang ini ya, saudara PK ya, sedang. Tentu kau harus, sudah kau bahas, sedang artinya demikian. Oleh karena itu, lihat keadaannya. Kalau sedang berarti tingkat kerusakannya juga relatif masih ringan. Ya, nah, tingkat kerusakan biota di situ masih ringan. Kemudian tentu, kau sebagai calon ilmuwan dan ilmuwan tentunya sudah memikirkan ke depan apa yang harus dilakukan ke depan. Itu juga yang menjadi harus saran. Ya. Baik, ada beberapa hal yang perlu jawabannya, silahkan nanti ditangkapi. Mengapa gastropoda itu bisa berperan sebagai bioindikator? Kemudian ada kata turbiditas. Itu saja, ingin Pak tahu saja. Apakah Anda siap tidak? Silahkan dijawab, itu dua itu saja. Sudah itu saya kembalikan ke Ibu Demak selaku Ketua Pengurus. Silakan Mario dijawab itu. Begini sudah, Saudara VK. Saudara PK. Iya, Pak. Oke, artinya kau harus mempersiapkan lebih baik. Ya. Kau harus mempersiapkan lebih baik. Silakan dipelajari hal-hal. Itu banyak. 1-2 pertanyaan akan keluar. 1-2 pertanyaan akan keluar. Oke, baik. Oleh karena itu saya kembalikan ke Ketua Penguji. Tolong Anda matikan mikrofonnya. Baik, saya kembalikan ke Ketua Penguji. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Refli untuk masukan-masukan, saran-saran untuk Saudara Mario. Mario tolong dicatat baik-baik ya, nanti didiskusikan kembali kepada pembimbing 1 dan 2. Saya serahkan sekarang ke Ibu Ike sebagai penguji kedua dari Saudara Mario. Silakan Ibu Ike. Baik, terima kasih Ibu. Halo, Mario. Dengar suara saya? Mario VK dengar suara saya? Dengar, Ibu. Oke, baik. Ibu sudah mulai baca, kok punya ini. Ibu langsung masuk di ini saja. Pembahasan kan saya tadi juga sudah dengar dari Pak Refli ya. Untuk di pembahasan itu nak, saya rasa sih kau bilang sebaran luas. Itu kau ungkapkan tentang parameter-parameternya. Jadi saya harap bagaimana sih parameter yang sesuai itu kamu juga ungkapkan di situ, ditambahkan di situ. Terus siapa itu yang melanostra melanostoma rendah itu karena apa? Terus ini untuk pembahasan di tentang indeks keanekaragaman. Di indeks keanekaragaman saya baca itu di stasiun 1, 2, 3 pembahasannya sama, kata-katanya sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Coba cari yang lain, dibahas di sesi yang dimana di bagian yang lain begitu. Kamu tadi sudah banyak menambahkan. Oh, ini ada bukan pelimpahan dominasi. Itu kau punya pembahasan sama semua itu. Sama persis. Untuk yang ini saya mau itu tentang indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman semua sedang ya. Kan dominansi kerapatan itu sama pembahasannya. Terus di keanekaragaman itu kamu bilang bahwa terus yang berikutnya kau bilang substratnya pasir. Pasir kan substrat, ada substrat untuk berlindung. Di stasiun 1 itu ada pasir sebagai substrat untuk berlindung. Itu indeks keanekaragamannya rendah.
pasang surut karena semua stasiun mengalami pasang surut. Semua stasiun ada substrat. Nah, kalaupun ada substrat, substratnya yang bagaimana? Mungkin terlalu tipis atau apa sehingga tidak bisa bersembunyi, atau pasangnya terlalu kuat atau apa, tolong dibahas itu. Banyak yang itu yang si N-pulus itu lebih dominan, tolong dibahas sih, saya kurang itu pembahasannya. Nanti saya kasih kamu nih, saya catatan saya. Terus yang berikutnya, ini suatu pertanyaan Mario. Mario dengar saya nanti kau jawab ya. Ada namanya gastropoda. Apa itu gastropoda fakultatif? Fakultatif itu Ibu gastropoda yang dimana dia hanya berpijak atau tempat mencari makan bereproduksinya hanya pada titik tersebut Ibu. Contohnya pada satu habitat, contohnya seperti gastropoda, maksudnya yang dia hanya bisa hidup pada daerah mangrove saja begitu Ibu. Jadi dia maksudnya kau jelaskan di apa nih, di hasil itu kan bahas gastropoda yang hidup di habitat mangrove. Ini aneh. Nanti kau lihat Pak. Ya Ibu, maksudnya di situ itu Ibu gastropoda yang jenis tersebut Ibu yang hanya hidup pada daerah mangrove. Maksudnya lebih dominan pada daerah mangrove. Fakultatif. Atau jadi begini, saya baca itu kayak definisi. Fakultatif adalah gastropoda yang hidup di tempat. Saya sih aneh sih, gastropoda fakultatif kok jelaskan situ gastropoda yang hidup di mangrove, habitat mangrove. Ya. Oh. Tadi Ibu Ike nanyakan tentang gastropoda fakultatif ya. Nah, ya, silakan Mario. Oke ya, silakan lagi Ibu Ike. Sudah Ibu. Oh sudah. Oke. Saya kasih mati. Oke Bu. Terima kasih Ibu Ike untuk saran-sarannya. Mario VK. Silahkan nanti ya, masih ada beberapa pertanyaan tadi dari Ibu Ike tentang gastropoda fakultatif tadi ya, nanti kamu persiapkan. Oke, Saudara Mario bisa dengar? Oke. Nah, kembali kita lanjut. Wes, Mario udah garuk-garuk kepala, ini gimana nih Mario? Minum air dulu, ada air kan di situ? Nah, oke, Saudara Mario, tadi Pak Refli sudah menyinggung, udah membahas tentang tata tulis ya, tata tulis dan kata depan tadi sudah. Nah, saya mau konfirmasi dulu di awal-awal sekali yang sebelum pendahuluan. Coba kamu lihat itu NIP-nya pembimbing kamu. NIP pembimbing kamu benar nggak itu? Kebetulan ada Pak Frans dan Ibu Nope di sini. Bapak dan Ibu, mari coba kita tolong lihat, jangan sampai saya yang salah ya. Kayaknya itu bukan NIP-nya Pak Frans dan Ibu Nope deh. Iya Pak Frans ya, itu bukan NIP-nya Bapak kayaknya. Begitu, ada kesalahan itu di bagian. Ya, dengan Ibu Nope juga itu bukan NIP-nya Ibu Nope. Soalnya saya dan Ibu Nope sama-sama angkatan 80-an, nah. Iya. Iya ya. Mario VK, tolong. Ayo, minta maaf yuk. Maaf Bapak. Kayaknya saya sampai itu siapa? Saya istrinya di Bandung dengan Pak Roni. Oke, nanti diperbaiki. Matikan lagi speakernya ya. Oke. Nah, kita lanjut, itu yang pertama sekali dari saya, tolong nanti itu diperhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua saya mau tanya sebenarnya tentang lokasi penelitian. Saya setuju tadi dengan Pak Refli mengatakan bahwa ada dong ini gambaran lokasi. Jadi kan kamu penelitiannya tentang ini ya, langsung tidak yang penelitian lapangan. Jadi
tolong ditambahkan di pembahasan itu peta lokasi dan gambaran lokasi. Jujur saya nggak tahu ini gambaran si Pantai Salupu ini, saya nggak tahu, saya buta sama sekali. Ya, jadi nanti tolong ditambahkan. Nah, kemudian di pendahuluan, balik lagi ke pendahuluan, di Pantai Salupu itu kayaknya kamu perlu menjelaskan apa yang aktivitas di sana. Ada nggak aktivitas wisata di sana? Nah, kemudian kenapa sampai penting kita mengetahui si gastropoda di Pantai Salupu? Gitu. Saya mau minta tanggapan dulu sedikit. Mario VK, di Pantai Salupu ada aktivitas wisata nggak yang mungkin karena aktivitas itu akan mengganggu si gastropoda. Silakan Mario. Saya menjelaskan sedikit keadaan lokasi penelitian saya di Pantai Salupu itu, Ibu. Aktivitasnya di situ masyarakat hanya 30 kakak sekitaran itu, Ibu. Aktivitas mereka itu hanya ini petani rumput laut, ada juga nelayan. Jadi untuk tempat wisatanya ya ada juga, Ibu, yang ini berwisata ke sana menurut cerita dari masyarakat sekitar, Ibu. Begitu. Oke. Jadi akhirnya kenapa sampai penting kita tahu komunitas di sana. Ketua penguji Ibu Damanik yang telah memoderasi ujiannya setelah saya membuka tadi. Ada hal-hal yang menjadi catatan penting untuk Saudara Mario memperhatikan dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Pertama, saya yakin Anda mencatat dan merekam. Iya, Mario. Iya. Kemudian, catatan dan rekaman Anda dari para penguji tadi, saya harap untuk Anda segera memperbaiki. Karena memang Anda punya karakter yang tidak terlalu cepat mengambil sikap serius untuk perbaikan-perbaikan. Anda ini agak santai dari dulu. Hal-hal yang ditanyakan yang sederhana Anda tidak tahu, tapi Anda juga tidak tahu malu. Anda tidak merasa bodoh itu. Padahal Anda tidak bisa menjawab hal-hal yang simpel. Jadi Anda harus lebih fokus untuk memperhatikan hal-hal yang sebenarnya sudah disarankan untuk diperbaiki pada saat konsultasi, tetapi Anda tetap dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Tetapi Anda akan menghadapi ujian, di saat ujian itu Anda akan ditanya tentang hal-hal yang disarankan tadi semua. Karena itu saya mengharapkan untuk Anda mencatat dengan baik, dan kalau rekamannya ada, Anda perbaiki dan mengkonsultasikan ke saya dengan dua cara atau dua bentuk konsultasi. Pertama, Anda sudah mengirim file PDF atau email, kemudian bisa dengan telepon langsung. Supaya kita, karena banyak yang memperbaiki lewat email dan PDF itu juga kita kembalikan juga perbaikannya tidak baik. Sehingga saya lebih tertarik untuk menggunakan video call ataupun telepon langsung untuk sama-sama mencek perbaikan-perbaikan. Jadi kita tambah lagi pola konsultasi dengan telepon langsung, karena beberapa kali kita perbaiki tetapi tetap tidak ada perubahan. Jadi saya mohon untuk memperhatikan pertama latar belakang yang disampaikan pertama oleh penguji Pak Refli maupun Ibu Damanik dan Ibu Ike, itu Anda perhatikan cara penulisan teknis penulisan huruf besar, huruf kecil, alinea itu perhatikan. Kemudian berpikir deduktif di dalam penulisan latar belakang juga dipertajam. Memang kita pembimbing ingin untuk seperti yang disarankan, tetapi mahasiswa ini disuruh mempertajam, ini susah mempertajamnya. Kemudian ada penekanan pada judul di setiap alinea pada cara berpikir deduksinya itu sampai pada mengapa Anda memilih gastropoda sebagai bioindikator, itu memang harus masuk.
Sehingga saya harap untuk Anda memperhatikan itu di latar belakang, kita perbaiki kesalahan-kesalahan teknis, kemudian yang kedua, cara berpikir deduktifnya itu diurutkan dengan lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Refli. Yang kedua, metode identifikasi di bab 3 juga belum masuk gitu. Anda langkahi dengan langsung pada transact dan plot. Jadi itu ditambahkan. Ingat Mario, itu untuk bagaimana cara menentukan nama jenis. Itu maka langkah pertama di dalam pengambilan data setelah data diambil itu atau pada saat pengambilan data identifikasi jenis. Identifikasi jenis baru menghitung jumlah jenis. Identifikasi itu engkau pakai buku apa? Itu Pak Refli minta tadi supaya harus ditulis, ditegaskan di situ. Memang saya lihat lemah kunci identifikasinya karena banyak yang menggunakan jurnal atau menggunakan skripsi laporan penelitian orang, ada beberapa sumber itu. Nah, itu saya wajibkan untuk pakai buku, tetapi sampai sekarang mereka tidak menggunakan buku. Dan mesti buku. Kemudian beberapa foto yang memang belum kita yakin betul bahwa ini jenis yang Anda maksudkan. Karena bukti antara foto dengan pustakanya itu belum klop. Biasanya itu yang membuat mereka lama tidak muncul. Kalau kita menuntut itu. Lalu buku yang saya kasih pinjam, ini sekarang buku saya yang kunci identifikasi 5 mahasiswa Sumba. Nah ini mereka pinjam, habis suruh kasih kembali memang supaya yang lain bisa pakai juga tidak kasih kembali. Nah ini agak susahnya di mahasiswa, maka saya dulu punya buku banyak hilang karena menolong. Tetapi setelah kita menolong, kita kurang mencatat, kalau kita tidak ingat-ingat, mereka wisuda hilang bukunya. Karena itu engkau harus perhatikan, itu memang penekanan dalam identifikasi itu sumbernya. Nah, supaya menjadi sah. Kalau tidak, jenis itu tidak benar. Nah, itu untuk identifikasi. Kemudian dalam membuat transact dan plot, titik koordinat itu saya tekankan harus ada. Yang lain punya ada, kenapa engkau punya tidak ada VK? Waktu di seminar proposal kan sudah diwajibkan menggunakan titik koordinat yang diukur secara langsung di lapangan. Nah, itu harus dimasukkan. Kalau belum ada, besok engkau pergi ukur di sana. Di titik yang engkau tetapkan sebagai stasiun untuk menetapkan transact dan plot. Karena engkau punya gambar transact dan plot, engkau gunakan peta langsung di lampiran itu, peta lokasi dengan transact dan plot, tidak ada transact dan plotnya. Di situ hanya Anda tentukan stasiun 1, 2, 3. Sehingga tadi ditekankan oleh Ibu Damanik, itu Anda harus perhatikan. Ya, VK? Jadi itu, peta lokasinya, transact dan plotnya itu diperbaiki dengan titik koordinatnya. Nah, kemudian di bab 4, ini yang perlu diupayakan terus-menerus. Memang kamu sudah berusaha untuk masuk pada masalah membahas dengan mengkait-kaitkan antara data parameter lingkungan dan penelitian sebelumnya. Itu dua hal yang kita tekankan untuk mahasiswa harus belajar membahas, mengkaitkan, mendiskusikan. Tapi juga memang kau punya kemampuan masih hanya sampai di situ. Mohon dalam 1-2 minggu ke depan ini Anda bisa meningkatkan dengan menambah kaitan dengan data-data sebelumnya ataupun dengan buku-buku pustaka yang ada atau parameter lingkungan yang Anda ukur. Itu dibahas dengan lebih baik di bab 4, di pembahasan. Lalu gambaran umum lokasi memang wajib. Engkau punya ini engkau lupakan karena engkau tidak konsultasi secara langsung dengan saya karena mulai masuk di hasil ini kita sudah online. Sehingga saya harap engkau memperbaiki bagian hasil dan pembahasan nomor 1 itu gambaran umum lokasi dulu. Baru masuk pada jenis-jenis yang ditemukan. Engkau mulai dengan jenis-jenis yang ditemukan, gambaran umum lokasi belum. Itu untuk gambaran umum lokasi. Jadi dan pembahasan itu perlu ditingkatkan kualitasnya. Kemudian di indeks keanekaragaman ini perlu paham sebenarnya. Kalau engkau paham, engkau jawab bisa. Tapi kalau tidak paham, maka engkau tidak bisa menjawab dengan baik. Untuk apa indeks keanekaragaman? Lalu mengapa suatu spesies dijadikan sebagai indikator kualitas lingkungan? Itu juga ada 5 alasan atau 4 alasan yang bisa Anda jawab tadi di pertanyaan Pak Refli. Salah satunya penyebarannya itu luas.
Sehingga bisa jadi indikator, karena penyebaran luas maka di titik tertentu dia kurang, maka itu pasti ada pengaruh tekanan lingkungan dan lain-lain. Jadi itu ingat, untuk diingat supaya ujian itu ditanya harus jawab. Jadi pertanyaannya tidak hanya menggunakan engkau punya data, tetapi juga ada pertanyaan yang berhubungan dengan teori. Mahasiswa itu banyak yang tidak mempersiapkan diri dengan teori-teori yang digunakan dalam bab 2 sebagai bahan untuk menghadapi ujian, tetapi hanya menggunakan data hasil penelitian, tetapi juga tidak mendalam karena tidak dibahas dengan baik. Jadi mohon untuk tingkatkan hal itu ya, Mario. Indeks keanekaragaman, mengapa digunakan indeks keanekaragaman sanobiner, itu bisa juga ditanyakan. Kemudian untuk Ibu Ike juga masih lanjut soal itu, parameter yang sesuai, yang paling mempengaruhi atau paling sesuai untuk mendukung kehidupan di situ, kira-kira parameter apa. Lalu mengapa Anda bahas itu di setiap stasiun menggunakan pola pengkalimatan yang sama. Itu Ibu Ike minta supaya sedikit bervariasi lah. Kemudian masalah substrat, Pak. Substrat ini yang menjadi dasar untuk kita menjelaskan penyebaran dari gastropoda. Memang di situ substratnya apa? Sehingga dia paling berpengaruh. Apakah memang substrat berbatu atau berlumpur, berpasir, lalu antara substrat itu mana yang paling berpengaruh? Nah, itu ditonjolkan. Dan yang terakhir di ketua penguji Ibu Demak, nah, itu hal-hal teknis di depan itu harus diperhatikan. Kau anggap enteng dengan hal-hal yang bersifat berlaku umum untuk semua orang, lalu Anda enak-enak saja menulis nama dosen salah atau NIP salah, itu tidak bagus, tidak sopan. Nah, itu Anda perhatikan. Kemudian gambaran umum dan lokasi dan peta lokasi ditekankan lagi oleh Ibu Damani. Apakah ada aktivitas wisata? Engkau tadi bilang engkau tertarik karena ada cerita begitu. Tapi dalam jawaban tadi engkau bilang di sana penduduk hanya beberapa keluarga yang aktivitasnya tidak ada wisata. Jadi engkau tidak konsisten itu. Apakah memang itu objek wisata atau tidak, itu engkau yang tahu. Jadi harus konsisten. Kalau pertanyaan sebelumnya sudah dikatakan di situ petani dan nelayan tidak banyak aktivitas, jangan sebentar lagi engkau bilang saya tertarik karena ada cerita bahwa di sana banyak orang berwisata. Nah, itu tidak bagus. Jadi diperhatikan yang benarnya yang mana. Kemudian pentingnya struktur komunitas di pantai itu untuk apa? Kalau Anda mempelajari atau menggunakan judul itu. Mohon Anda memperhatikan hal-hal ini secara tertulis maupun pemahaman, sehingga yang tertulis juga benar, pada saat ujian ditanya juga benar. Dan yang terakhir, bab 2 tentang pembahasan tambahan teori tentang komunitas dan struktur komunitas perlu ditambahkan di bab 2. Transit dan plot juga Anda tidak menggambar transit dan plot dengan baik. Lalu tadi Ibu tanya engkau, apakah Anda pakai jelajah? Anda bilang jelajah. Anda ini tidak konsisten. Tidak pakai metode jelajah. Kalau pakai jelajah, tidak ada transit dan plot. Kalau pakai transit dan plot, bukan jelajah. Jadi engkau tidak boleh setuju bahwa itu jelajah. Dan membedakan antara moluska dengan gastropoda saja Anda jawab salah. Penguji yang menjawab benar. Jadi Anda harus belajar lebih banyak, Mario. Mario ini sering saya bully-bully sejak kuliah-kuliah, mata kuliah itu dia memang agak seperti itu, suka terlambat, suka macam-macam. Tetapi dia memilih judul yang saya bimbing. Jadi ya Mario, saya harap untuk Anda memperhatikan diri sendiri, membenahi kualitas Anda karena Anda mau sarjana. Di masyarakat itu orang tidak melihat nilai atau teori-teori, tetapi kita punya karakter, sikap-sikap yang baik itu, yang positif itu yang dilihat. Sehingga saya harap Anda memperbaiki hal-hal itu bersama dengan usul-usul saran dari Bapak Ibu dosen penguji. Itu saja kesimpulan dari saya sebagai moderator dan pembimbing 1. Mungkin ada tambahan dari pembimbing 2, saya beri kesempatan kepada Ibu Momo untuk menyampaikan. Silakan Bu Momo. Ibu Nope kayaknya salah tekan, dia out nah. Oh jadi out, baik.
Kalau tidak Oke. saya kira cukup ya Pak Refli, Ibu Ketua. Ya, dia sebagai pembimbing 2, saya mewakili kami pembimbing, saya memoderasi. Saya kira dia juga ada anak kecil, jadi dia agak tidak fokus Ya. pada teknis-teknis peralatan yang ada. Ya, Itu saya mohon dia. maaf, itu saja yang bisa kami fasilitasi untuk ujian hari ini pada Saudara Mario, bagi Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Dr. Refli, Ibu Damanik MSc, dan Ibu Ike MSc yang telah menyediakan waktu, kesempatan untuk memberikan ujian pada Mario. Selanjutnya kami akan, ini mekanismenya ini saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji untuk menyatakan kelayakan maju pada ujian skripsi, lalu ada nilainya nanti dimasukkan ke program studi. Saya akan berikan kesempatan terakhir kepada Ketua Tim Penguji untuk menyimpulkan hasil ujian yang sudah saya moderasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu Nope kembali lagi, tadi pergi. Ada masukan, ada tambahan lagi Bu mungkin sebelum kita tutup? Ya, masukan saya semua tadi sudah ini oleh Pak Franz, kemudian semua sudah saya catat sini, nanti dia perbaikan juga dengan saya. Mungkin saya juga mau protes dengan ada beberapa tadi masukan dari Bapak dan Ibu mengenai kesamaan yang ada di dominansi dan keanekaragaman, itu juga sudah saya suruh dia perbaiki ulang-ulang, tapi tetap masih sama lagi. Nanti kita perbaiki sama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen untuk masukannya. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Nope, Pak Franz juga. Mohon maaf atas segala kekurangan saya akan segera memperbaikinya. Terima kasih, selamat siang. Ya, Baik, selamat siang. baik. Oke, saya tutup ya Bapak.